Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Shadaqallahul aliyyil azim. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Raudhatul Mukminin, para asatidzah, para hujjah, para orang tua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca umil kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita doakan untuk para muhsinin dan muhsinat yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Masjid Baitul Ikhlas ini dan Istana Yatim. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang masih sedang menghadapi musibah yang di Aceh, Sumatera, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan dan berikan ganti yang lebih baik lagi. Yang saudara-saudara kita di Palestina yang masih memperjuangkan hak mereka, mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan. Yang gugur di antara mereka Allah jadikan syuhada fi sabilillah. Tilkan niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raudhatul Mukminin. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada pagi hari ini menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita dan iman. Bulan kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Apakah doa itu masih berlaku bulan ini? Masih berlaku. Cuman Rajabnya dihapus. Ya, jadi jangan doanya Allahumma barik lana fi Rajab lagi. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Allahumma barik
barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau kita masih berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, kata malaikat masih tidur, masih ngimpi begitu. Sekarang udah masuk bulan Sya'ban, udah tanggal 12 Sya'ban. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab kemarin ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, setiap bulan pasti ada mempunyai keutamaan. Rajab di antara keutamaannya adalah Isra Mi'raj. Di mana dengan Isra Mi'raj itu kita bisa mengetahui pesannya apa? Kalau dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita mendapatkan kesulitan, kesedihan, maka lakukanlah sholat. Sebab kalau perintah Isra Mi'raj itu yang kita pahami tentang kewajiban sholat, ya, bahwasanya sebelum Isra Mi'raj itu sholat sudah dilakukan, hanya saja bentuknya dan waktunya yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari historinya, ya, singkat cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan mengundang Rasulullah SAW, ya, salah satu secara psikologisnya menghibur Nabi Muhammad SAW, di mana di tahun itu bertubi-tubi Rasulullah menghadapi ataupun mengalami suatu kesedihan yang sangat luar biasa. Nah, disinilah sholat itu memberikan ketenangan, sholat itu memberikan ketentraman dan kedamaian. Maka kalau habis sholat hati kita masih kacau balau, berarti ada yang salah di sholat kita. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu salah satu di antara keutamaannya adalah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini juga merupakan kegembiraan tersendiri bagi Rasulullah SAW. Sekian miliar manusia, sekian ratus nabi, 25 yang wajib kita ketahui, hanya Rasulullah SAW yang mendapatkan penghargaan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Itu buktinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Malaikat, kalau satuannya malakun, berarti kalau banyak malaikah. Para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Bayangkan dengan kalimat yusollu, berarti pakai fi'il masdar, fi'il mudhari. Sampai yaumil kiamah Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Maka kita tanyakan pada diri kita, andaikan Allah dan para malaikatnya masih setia berselawat kepada Rasulullah sampai yaumil kiamah, bagaimana dengan kita yang umatnya? Mau mendapatkan syafaat tapi sholawatnya malas. Maka pada bulan ini kita tingkatkan ucapan sholawat dan salam kita untuk Rasulullah SAW. Kemudian setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Kalau kita urut, ya Pak, hitungan bulan Hijriah itu diawali dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula,
Jumaditsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi sebelum tahun Hijriyah itu ditentukan, bulan itu sudah ada. Bulan sudah ada. Dan saya melihat bukan hanya kebetulan, Ramadan itu ada di posisi bulan yang keberapa? Keberapa? 9. Coba kalau kita lihat di urutan tangga angka dari 1 sampai 9, angka mana yang paling tinggi? Oh, 9. Kalau yang bilang 10 berarti dia pengikut Lucifer. Siapa Lucifer itu? Seorang Yahudi yang menciptakan angka bias. Tahu angka bias? Angka bias itu adalah angka 0. Ya, angka bias itu adalah angka 0. Jadi begitu udah naik sampai puncaknya 9, dia tidak mau bahwasanya nangkring di atas 9. Dia biaskan lagi menjadi 1 plus 0 berarti 10. Tak diulang lagi dari 11, 12, 13. Begitu 19 masuk lagi 2, 0. Ya. Jadi bukan kebetulan Pak. Ramadan itu ada pada urutan yang paling tinggi. Yakin bahwasanya setiap bulan mempunyai keutamaan. Maka yang mau berpuasa di bulan Rajab silakan. Yang mau puasa di bulan Sya'ban silakan. Tapi puasanya sifatnya sunnah, kecuali bagi para perempuan yang sedang membayar qada puasa, itu wajib hukumnya seperti itu. Mau sedekah di bulan apapun silakan, tapi akan berbeda sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi setiap bulan mempunyai keistimewaan, dan pemimpin di antara 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Sayyidus Syuhur itu adalah Ramadan. Seperti halnya hari ada 7. Hari ada 7. Hari Sabtu Allah ciptakan yang namanya tanah. Hari Ahad Allah ciptakan yang namanya gunung. Makanya setiap hari Minggu pada banyak yang ke puncak kan begitu. Kalau nggak ke puncak ke Bromo. Ya. Kemudian hari Senin Allah ciptakan yang namanya pohon-pohonan. Hari Selasa Allah ciptakan yang namanya kesialan. Maka ini masih sering dijadikan satu acuan. Jangan lakukan sesuatu, jangan keluar pada hari Senin, kamu akan mendapatkan kesialan. Padahal nggak begitu konsepnya. Konsepnya itu agar supaya kita lebih meningkatkan ya ketawakalan kita, bersandarnya kita kepada Allah. Begitu. Kemudian hari Rabu Allah ciptakan nur cahaya. Hari Kamis Allah ciptakan apa? Binatang-binatang. Dan Jumat Allah ciptakan Nabi Adam setelah sholat asar. Tetap di antara 7 hari itu yang paling lebih baik, lebih mulia itu hari Jumat. Begitu juga dengan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Siapa yang lebih baik, yang lebih utama? Siapa? Rasulullah SAW. Salah satu buktinya nanti di yaumul qiyamah. Memang kita belum pernah ke sana, Bu ya Pak ya. Tapi kata hadis diriwayatkan bahwasanya nanti di yaumul qiyamah, saat orang merasakan kepanikan yang sangat luar biasa, mereka masing-masing mencari sandaran, mencari suatu pertolongan, yaitu yang disebut dengan
syafaat. Dari satu nabi ke nabi mereka minta syafaatnya, dan tidak ada yang mampu untuk mengatakan iya, tapi mereka menunjuk kepada satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang satu-satunya akan bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi Jibril mendatangi Rasulullah SAW memberikan informasi bahwasanya neraka itu ada 7 tingkatan. Paling bawah untuk orang-orang kafir dan orang munafik, sampai yang paling atas, yang paling ringan. Jibril berdiam. Kata Rasulullah, kenapa nggak dituliskan wahai Jibril? Nggak tega saya melanjutkannya. Siapa penghuni neraka tersebut wahai Jibril? Jibril berdiam, dan karena Rasulullah memaksanya, Jibril pun mengatakan, neraka yang paling atas itu adalah untuk umatmu yang selama hidup berbuat maksiat tapi belum mau bertaubat. Tersyukur Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya. Mungkin para sahabat Abu Bakar, Umar, bahkan Fatimah putri kesayangan Rasulullah SAW belum pernah menyaksikan kesedihan yang mendalam di diri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memikirkan sekian banyak umatnya yang akan menghuni neraka. Akhirnya 3 hari 3 malam Rasulullah tidak melakukan apa-apa kecuali sholat. Kemudian selebihnya Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar supaya umatnya itu terbebaskan, dikeluarkan, diselamatkan dari api neraka. Bukankah itu bentuk rasa kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kita umatnya? Kalau kita mengatakan iya, kenapa cinta Rasulullah SAW tidak kita balas dengan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara apa? Berselawat. Nah itu di bulan Sya'ban. Masuk kita di bulan Ramadan, bulan yang ke-9. Tentunya paling mulia di antara 12 bulan. Ada apa di Ramadan? Sehingga kita bisa yakin bahwasanya Ramadan itu adalah bulan pilihan Allah untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tentunya ada satu kisah dari sahabat Tolha, ya, di mana beliau bermimpi melihat ada 2 orang yang baru masuk Islam dari daerah Baliyah, kota Madinah. Bukan Bali ya, kalau Bali kita semua Bali ya. Bali ada 2, Bali di Jakarta, Bali Matraman, yang satu di kota Bali. Itu Bali adalah satu tempat di kota Madinah. 2 orang ini bersaudara masuk Islam, kemudian mereka semangat untuk menjalankan rutinitas daripada keagamaan Islam, sehingga salah satunya ini ikut perang bersama Rasulullah dan meninggal dunia menjadi syahid. Yang satu lagi saudaranya masih hidup dalam tempo 1 tahun, jadi selisih 1 tahun masih hidup. Nah, dalam mimpi Tolha itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa yang syahid itu tidak didahulukan untuk masuk surga? Allah lebih mendahulukan saudaranya yang mati tidak dalam keadaan syahid. Kata Rasulullah SAW, wahai Tolha,
saudaranya yang mati syahid memang matinya dalam keadaan baik, tapi saudaranya yang masih hidup, dia bisa menemukan bulan suci Ramadan, dia bisa memperbanyak ibadahnya di bulan suci Ramadan, sehingga dia lebih unggul daripada saudaranya. Jadi mungkin kita lihat bahwasanya durasi itu penting, dan berada di dalam bulan yang dimuliakan itu juga sangat luar biasa. Itulah keutamaan Ramadan. Idraku Ramadan membuat seorang diutamakan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau sudah masuk bulan Ramadan, yang namanya pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, para setan pengganggu dibelenggu, dan itu hadisnya sahih. Ustaz, maksudnya apa? Pintu surga dibuka, toh pun di bulan Ramadan belum ada yang masuk surga. Artinya kesempatan untuk berbuat kebaikan itu terbuka lebar. Kesempatan untuk berbuat maksiat itu tertutup rapat. Kenapa? Dan juga kesempatan syaitan untuk mengganggu kita dalam beribadah itu sempit ruangnya. Tapi kok kenapa ketika bulan suci Ramadan masih aja ada orang yang tidak berpuasa? Ada nggak yang ada berpuasa? Bukannya perempuan yang lagi sedang datang bulan, udah. Coba 1 hari, 2 hari, 3 hari, wah semangat untuk berpuasa luar biasa. Begitu sudah masuk hari keempat, kelima, keenam, mulai betul. Yang namanya warung makan, dari mulai yang berkaca sampai yang bertutup dengan hordeng itu berjamur. Kita bisa lihat, wah, jangan-jangan ada teman kita, tetangga kita, lihat sepatunya kelihatan apa kagak, kakinya kelihatan apa kagak. Kalau misalnya ada yang makan 9 kaki, berarti yang makan 5 orang gitu. Yang satu angkat kaki, kan gitu. Biasa mungkin ada makan angkat kaki. Mereka tidak merasakan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan itu. Mereka tidak merasakan bahwasannya yang namanya Ramadan itu mempunyai spesial di sisi Allah, dan memang itu Allah berikan hanya untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus salahnya di mana? Berarti dia lupa. Setan kan sudah dibelenggu, kenapa masih berbuat maksiat? Lupa bahwasanya ada pengganggu yang tidak kelihatan, yang nempel di dirinya, yaitu apa? Hawa nafsu. Itu pengganggu kita itu 2. Satu, yang paling besar hawa nafsu, faktor internalnya. Yang kedua adalah setan. Enggak Ustaz, yang ganggu kita manusia kok. Buktinya perempuan suami saya ganggu begitu. Itulah setan juga namanya, kan begitu. Setan bukan? Setan bukan? Setan itu ketawa kata setan, kan begitu. Yang ganggu suami saya bukan setan Ustaz, tapi perempuan yang dimasuki apa? Itu setan katanya. Makanya kalau misalnya dia lagi ngerangkap pelakor, dia bilang setan loh, begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya Ramadan sudah pasti adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita yang di bulan-bulan lain baca Qurannya bukannya nggak pernah, tapi mungkin
agak sedikit berkurang. Yang mungkin kita sehari cuma baca selembar 2 lembar, begitu di bulan suci Ramadan insya Allah meningkat. Maka ada yang namanya khataman Quran itu meningkat pada bulan Ramadan. Yang bulan-bulan sebelumnya itu nggak pernah hatam ataupun hatam sebulan cuma sekali, pada waktu Ramadan bisa 2, 3 kali. Itu luar biasa. Itulah dimana bahwasanya Ramadan menjadi spirit dan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan bacaan Al-Quran. Wah, luar biasa ya. Pokoknya kalau misalnya baca Quran itu udah gak ada tandingannya. Karena kalau kita mau Allah berbicara kepada kita, kata Syekh Imam Hasan Al-Basri, bacalah Al-Quran. Baca Quran. Ada waktu sedikit pahami terjemahannya. Oh, ternyata Allah katakan begini, nggak boleh ya. Ini nggak boleh ya. Ini haram ya. Ini boleh. Itu dari mana kita bisa tahu? Dari Al-Quran. Kalau kita ingin Allah bicara dengan kita, maka apa? Bacalah Al-Quran. Ibu-ibu, kalau lakinya sehari kagak ajak bicara pasti pusing. Ayah kenapa sih diem aja? Ditawarin kopi nggak nyaut, diem baik begitu. Kenapa sih? 2 hari kagak diajakin ngomong sama lakinya, udah mulai dah. Jangan-jangan salah apa saya seperti itu. Begitu ayahnya bilang nggak pakai ngomong lagi, langsung ngasih misalnya hadiah. Oh, ternyata dia mau kasih surprise begitu. Ya. Diajak bicara dengan suami itu sangat luar biasa nikmatnya. Apalagi yang ajak bicara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau berbicara dengan Allah itu, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Nah, kalau mau berbicara komunikasi yang 2 arah, lakukanlah dengan cara membaca Al-Quran dalam waktu sholat kita. Kita membaca Fatihah pada waktu sholat itu nilainya berbeda dengan baca Fatihah kita di luar sholat. Mau ikut ngaji dia ya. Baik, yang selanjutnya adalah bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ya, setiap kebaikan itu dilipat gandakan. Coba lihat sholat ya, ganjarannya ada angkanya kan? Ada kan? Hah? Ada Pak. Sholat sendiri pahalanya 1. Sholat berjamaah pahalanya 27. Apalagi kalau misalnya sholat jamaah kita yaitu pada sholat subuh gitu. Dan yang namanya juga bersedekah itu ganjarannya juga ada angkanya. Setiap kebaikan Allah berikan lipat gandanya itu ganjarannya 10 kali kebaikan. Hanya puasa yang unlimited, tidak ada angka. Ya, hanya puasa. Ibadah-ibadah yang lain dalam pelaksanaannya itu pasti ada khilafiyahnya. Sholat subuh ada gak khilafiyahnya? Ada gak? Ada. Tadi kita di sini pakai kunut. Mungkin ada di masjid yang lain kagak pakai kunut. Terus ada pertanyaan, Ustaz, kenapa sih kalau kunut, kalau di kita di Indonesia setengah berhenti begitu? Tahu setengah berhenti? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Terus keberhentinya di mana? Wa qina syarra ma
imamnya berhenti di situ. Kira-kira ada yang tahu nggak? Habis gitu, jangan-jangan habis gitu makmumnya ada yang diem gitu, diem baik sampai imam wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu mau wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadir nastaghfiruka. Bu, Pak, itu kalau menurut ulama kalimat-kalimat yang 6 ini adalah kalimat pujian kepada Allah, diharapkan semua jamaah sholat itu membacanya. Kecuali kalau di Mesir dan di beberapa negara Timur Tengah, imamnya membaca doa itu dari pertama sampai terakhir, makmumnya cuman hanya menjawab. Ya, ketika pujian itu mereka bukan amin, pasti mereka mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi aminnya sampai tadi itu. Waqina syarra ma qadait, amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya Allah. Begitu. Ya. Kenapa? Emang pasangannya ke sono gitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, amin. Salah. Kenapa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena engkau sesungguhnya Allah memberikan suatu yang namanya ketentuan dan tidak ada seorang yang mampu untuk memberikan ketentuan. Ya Allah. Baik, itu pasti ada perbedaan. Zakat, haji di dalamnya ada khilafiyah. Kurban di dalamnya ada khilafiyah. Puasa ada gak khilafiyahnya? Coba tunjukkan ke saya apa namanya puasa. Kali menelan biur menelan ludah membatalkan puasa, khilaf gak? Gak ada. Apa yang dalam puasa, ibadah puasa yang di dalamnya terdapat khilafiyah dalam puasanya tersendiri. Kalau sholat ada, zakat ada, haji ada. Haji cara pelaksanaannya aja 3 model. Puasa ada 3 model. Kali sahurnya boleh misalnya jam 4, jam 4:30, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap yang namanya puasa as-shaum, al-man'u, al-imsak, menahan makan, minum, dan hawa nafsu kita untuk berbuat sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu kaidah daripada puasa. Dari mulai azan subuh berakhir di azan maghrib. Jangan beduk maghrib, Bu. Kalau beduk maghrib ada orang yang 5 menit udah kentong beduk padahal belum masuk waktu maghrib, maka puasanya tidak sah. Jangan sampai azan maghrib, karena ini biasanya, makanya hati-hati. DKM mohon banget jam di masjid selalu diupdate terus. Kadang-kadang orang udah maghrib belum ya, melihat kadang-kadang suka dicepetin. Begitu dicepetin dia azan duluan. Kalau selain bulan puasa nggak ada masalah. Yang khawatir kita, orang panduannya buka puasa itu adalah azan maghrib. Begitu dia azan, Allahu Akbar, kurang 5 menit dia udah azan, gimana? Siapa yang disalahin coba? Muazin. Ada muazin, kalau saya salahin itu kenapa kagak dibetul? Dan itu terjadi loh, Pak. Kemarin malam Rebo mungkin karena jamaah pengurus musola di Jakarta itu mempercepat dia punya jam 5 sampai 7 menit, memang dipercepat. Pas begitu acara tawakufan pengajian, ya
udah masuk waktu maghrib, waktu isya, udah pakai waktu yang 5 waktu itu. Saya katakan di jam saya beluman, ini jam saya yang salah atau itu yang betul gitu. Akhirnya saya lihat di handphone, lihat di jam yang satu lagi, ternyata kecepatan yang di sini sudah azan. Coba bayangkan, itu untuk azan isya. Bayangkan kalau itu azan maghrib di bulan suci Ramadan, maka patokannya bukan azan maghrib, bukan gedung maghrib, tapi masuk waktu maghrib. Kalau masuk waktu maghrib nggak salah dah. Ya, maka dihimbau bagi DKM masjid untuk selalu mengupdate waktu sholat. Dan itu bermasalah juga. Siapa yang sholat sebelum masuk waktunya sah atau tidak? Sah. Lebih baik majuin mundurin. Isya misalnya jam 7.30. Lebih baik kita mundurin 1-2 menit seperti itu. Itu lebih yakin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Ramadan di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Allah sadar dan melihat bahwasanya umur yang paling pendek itu adalah umur umatnya Nabi Muhammad, sehingga mereka untuk mengumpulkan pahala kebaikan itu sangat membutuhkan waktu yang panjang. Ya, bagaimana supaya umatnya Nabi Muhammad itu dalam kapasitas kualitas amal ibadah ini bisa menyamai dengan umat-umat yang terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Maka salah satu kemuliaan Allah, keadilan Allah itu Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah pada malam tersebut, maka nilai pahalanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah berapa? 1000 tahun? 80 kurang lebih 83 tahun. Kalau 10 tahun kita Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, subhanallah, bagaimana kita bisa mengumpulkan pahala yang sangat luar biasa. Yang terakhir, kadang kita bertanya di akhir Ramadan, kira-kira puasa saya diterima atau kagak ya? Kira-kira ibadah saya diterima atau kagak? Yang bisa menjawab itu adalah diri kita. Tentunya melalui pengetahuan kita tentang agama. Ulama mengatakan bahwasanya di antara diterimanya orang dalam berpuasa di bulan suci Ramadan, beribadah di dalam bulan suci Ramadan itu adalah ketika dia keluar dari Ramadan itu, imannya, amalnya bertambah baik. Karena Ramadan itu adalah bulan dimana kita mengecas baterai keimanan kita. 11 bulan baterai kita pakai buat sholat, buat ngaji, buat sodako. Itu udah hampir habis nih Pak, hampir habis. Maka datang bulan suci Ramadan, maka disitulah kesempatan kita untuk mengecas kembali, memfullkan baterai keimanan kita dan amal soleh kita. Jangan seperti orang muslim yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, nggak pernah zakat, sedekah. Begitu masuk bulan suci Ramadan, kata ulama salaf, bahwasanya mereka itu hanya ibadahnya di bulan Ramadan. Ingat, Ramadan itu hanya sekedar bulan. Yang berhak untuk disembah itu tetap Allah. Apakah ketika Ramadan sudah berlalu, kita masih tetap menyembah Allah? Tetap harusnya. Maka kata ulama, Qul
rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba yang menyembah Allah, jangan kalian menjadi hamba-hamba yang menyembah Ramadan. Jadi ibadahnya hanya ketika bulan Ramadan. Ini saja dapat saya sampaikan sebelum kita akhiri. Ada sesi pertanyaan atau tidak? Oh, ada. Silakan Pak. Beberapa hari yang lalu saya dihubungkan dengan pernyataan Quraisyah, Dr. Quraisyah. Ada 3 poin. Pertama, bahwasanya Rasulullah itu belum dijamin masuk surga. Kedua, bahwasanya ucapan Natal itu ada di dalam Al-Quran. Ketiga, bahwasanya berhijab itu tidak diwajibkan. Bagaimana tidak? Baik, 3 pertanyaan. Ini subuh-subuh lumayan berat juga pertanyaan. Yang pertama, ini bukan pernyataan baru. Itu masih saya di Mesir juga waktu beliau menjadi dubes, ya, sudah memberikan statement seperti itu. Namun saya yakin, saya begini, bahwasanya maksud beliau itu yang mungkin yang saya pahami adalah setiap kan itu menyodorkan hadis. Setiap orang tidak akan bisa masuk surga dengan amal solehnya, termasuk aku, kata beliau. Nah, disitulah Rasul saja tidak mendapatkan jaminan masuk surga. Cuma kan hadisnya itu masih belum selesai. Di ujung hadis itu, kecuali ya orang yang masuk surga itu kecuali mendapatkan ridhonya Allah. Nanti kalau dalam ilmu mantik, ya itu ada. Jadi kurang lebihnya begitu. Berarti yang bisa menyebabkan masuk surga itu adalah mendapatkan ridho Allah. Pertanyaannya, bagaimana supaya mendapatkan ridho Allah? Berbuat maksiat. Oh, tambah marah Allah, kan begitu. Berarti berbuat amal soleh. Dan Rasul dalam hal berbuat amal soleh tidak diragukan lagi. Nah, disinilah makna yang tersembunyi itu, bahwasanya berbuat baiklah dengan ikhlas sehingga mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kalau kita mendengar di YouTube-nya dengan kita bertatapan langsung dengan orangnya akan berbeda seperti itu. Ya, itu yang pertama. Saya yakin bahwasanya yang dikatakan beliau, apalagi Pak, kalau misalnya dunia media sosial terkadang suka terpotong-potong begitu. Maka saya jelaskan langsung, ya, semua orang tidak akan masuk surga dengan amal solehnya, termasuk aku, kata Rasul. Itu kan statementnya begitu. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kecuali Allah apa? Meridhoinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah ridho? Kan cuman amal itu cuma 2, Pak. Kalau enggak amal baik, amal buruk. Seperti itu. Paham? Oke. Yang kedua tadi apa? Ucapan Natal ada di Al-Quran. Nah, itu dalam surah Maryam kalau tidak salah, yauma wulidtu, kan gitu. Ya. Wa yauma yub'atsu hayya. Jadi ketika Nabi Isa mengatakan statementnya, salamun alayya yauma wulidtu, keselamatan, ataupun kan salam itu keselamatan, kan? Bagiku, kata siapa? Kata siapa? Nabi Isa. Yauma wulidtu, saat aku dilahirkan. Jadi saat Nabi Isa dilahirkan, ya, Allah mengucapkan selamat. Cuma permasalahannya lagi-lagi, Pak,
Makanya saya bilang, saya paling nggak suka kalau seandainya orang ngaji di media sosial tanpa membandingkan dengan pengajian yang memang langsung itu. Permasalahannya gini, keyakinan kita dengan keyakinan saudara-saudara kita, umat yang lain tentang Nabi Isa kan berbeda. Berbeda kan? Kita meyakini Isa itu adalah Nabi, mereka meyakini Nabi Isa Natal. Nah, itu kan berkaitan dengan Natal. Ya, berkaitan dengan Natal bukan? Betul kan? Natal yang mereka yakini ya bahwasanya yang namanya Isa sebagai putranya siapa? Tuhannya saja memberikan selamat. Itu digiring-giring ke sana, Pak. Kalau misalnya dasarnya itu sudah berbeda, kita mengatakan Isa itu adalah Nabi, mereka mengatakan Isa itu adalah anak putra, itu aja sudah berbeda. Terus mau disamakan persepsi itu sama atau tidak? Akarnya itu sudah berbeda, maka pucuknya juga pasti berbeda seperti itu. Maka saya lebih tidak setuju kalau seandainya mengucapkan selamat Natal itu diperbolehkan dengan dalil tadi, gitu. Karena keterangan dalil tadi itu adalah betul, salamun alayya yauma wulidtu. Itu dalam Al-Quran. Ucapan salam keselamatan atasku ataupun bagiku di saat aku dilahirkan. Cuman itu tadi, keyakinan kita Isa itu siapa? Nabi, betul kan? Keyakinan mereka Isa itu siapa? Berani nggak mereka mengatakan Isa itu adalah Nabi? Berani nggak? Tuhan itu satu, berani nggak? Kalau mereka mengatakan Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selainnya, berarti mereka sama dengan kita. Karena mereka mempunyai yang namanya keyakinan Trinitas. Itulah yang membedakan kita dan yang menyamakan mereka dengan umat-umat yang lain. Kalau kita, Tuhan kita ada berapa? 2 atau 3? 1, enggak 99 Ustaz. Tuhan kita mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu bukan Tuhan, itu namanya apa? Sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhannya satu, sifatnya Lillahil Asmaul Husna. Begitu. Diharapkan kita sebagai makhluknya bisa mencontohkan sifat Tuhan. Ketiga, jilbab kagak wajib. Nah ini jilbab kagak, dikatakan bahwasannya jilbab itu adalah bukan syariat, tapi jilbab itu adalah tradisinya. Ini mungkin pendapat yang mungkin kalau menurut saya juga belum pernah ketemu dengan Pak Quraisy Shihab. Kalau saya pengen ketemu dengan Pak Quraisy Shihab, saya akan bertanya lebih jauh lagi. Mungkin karena fakultas saya syariah Islam, beliau kan usuluddin begitu. Kalau orang filsafat kan seperti begitu. Ya, jelas-jelas dalam Al-Quran. Nah, mungkin ini dalil tentang hijab itu diperintahkan untuk para istri Rasul dan para keluarga Rasul saja. Nah, Rasul itu orang Arab begitu. Maka tidak wajib bagi orang non Arab. Padahal yang namanya berhijab itu adalah syariat, bukan tradisi. Ya, sekali lagi, jilbab itu adalah syariat. Dan mungkin nih kalau kita main di bahasa, oke, jilbab bukan syariat, itu tradisi. Tapi nutup aurat syariat bukan? Nutup aurat syariat bukan, Bu? Ibu sholat nggak pakai mukena, sah apa kagak? Sah, Bu. Yang penting auratnya
Ibu tuh sholat pakai karung begini Bu, sah kata? Misalnya Bu, misalnya sah kata Bu? Sah. Enggak Ustaz, berarti ibu sholat nggak pakai jilbab. Kenapa? Karena ibu bukan orang Arab begitu. Coba kalau misalnya Pak lihat, itu perbedaan yang paling mencolok ketika haji dan umroh. Orang-orang Indonesia, Asia sholat pasti pakai, perempuannya pakai apa? Pakai apa? Mau kena, mau kagak kan begitu Bu ya. Tapi orang-orang Arab, Turki, mereka sholat pakai mukena nggak? Jarang, hampir nyaris tidak ada. Mereka pakai jilbab. Tapi kita tidak membicarakan tentang jilbabnya. Jilbab itu pakaian loh Pak. Jilbab pakaian bukan? Pakaian. Iya, kalau sudut pandangnya jilbab itu pakaian, maka bisa jadi jilbab itu asal-muasalnya adalah dari sono, gitu. Tapi kalau berbicara tentang aurat, satrul aurat itu adalah syariat. Auratnya orang Indonesia, perempuan Indonesia dengan perempuan Arab sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Nah udah, kalau udah begitu berarti kita sepakat. Walaupun beliau mengatakan jilbab itu tidak wajib. Karena saya melihat dari sisi bahasa. Udah bilang jilbab itu nggak wajib, oke, kita bisa terima. Kalau berdebat dengan orang syariat begitu. Sekarang saya tanya, satrul aurat wajib atau tidak? Wajib. Mana bagian aurat yang boleh ditampakkan oleh seorang wanita muslimah? Di dalam sholat telapak tangan dan muka. Maka yang pakai cadar ketika sholat wajib membukanya. Kemudian pada sosial, jilbab menutup aurat itu juga masih berlaku dan seterusnya. Nah nanti baru ada yang namanya bab tentang di dalam fikih itu satrul aurat begitu. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan 3 sekaligus ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi tambahan, Masya Allah ya. Dari kajian bahwasanya penghafal Al-Quran juga punya sempat. Gimana? Baik, singkat cerita, singkat jawaban Pak. Yang namanya penghafal Al-Quran mempunyai tiket untuk bisa masuk surga, itu betul. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, tapi dalam satu riwayat hadis bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Berapa orang? 20 orang. Nah, pastinya dia akan memberikan kepada kedua orang tuanya, gurunya, terus siapa? Orang-orang yang telah berjasa kepada dirinya. Tapi ingat Pak, ada juga hadis diantaranya adalah salah satu tanda kiamat itu adalah banyaknya penghafal Quran yang akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini yang saya khawatirkan. Salah satu kiamat akan tumbuh, akan datang, muncul banyaknya penghafal Al-Quran, tapi akhlak mereka tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Sekarang kan banyak tuh tumbuh di mana-mana, masjid, pesantren, tahfizul Quran, tapi na'udzubillah, ya jangan kita contoh di antara para penghafal Quran itu akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Mudah-mudahan sih masih lebih banyak yang mencerminkan. Jadi kiamat masih jauh ya, Pak ya. Cukup Pak Munir, Pak Haji Munir mau nanya? Oh enggak ya. Saya rasa ini saja, sudah waktunya kita sholat syuruk bagi yang akan melaksanakannya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa faidah buat kita semua dan menambah khazanah keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di yaumil qiyamah bersama orang yang kita cintai di dalam salah satu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muqtahimi
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum bi subhanallahumma wa tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.